Sebuah kisah berjudul Berjuang untuk Mengaku Dosa. Perang Dua Korea berkecamuk pada bulan Juni tahun 1950 sampai Juli 1953. Pada suatu hari di tahun 1951, sebuah pertempuran antara dua kubu Korea sedang berlangsung hebat di Pinamsan, sebuah kota di sebelah selatan Seoul. Semalaman bunyi ledakan bom dan granat berdentuman membahana. Jeritan minta tolong terdengar di sana-sini. Pada suatu saat, Pastor Albert Kisun mendengar suara keras yang memanggil namanya. Pastor itu melihat ke sekelilingnya dan akhirnya menjadi tahu siapa pemilik suara yang telah memanggilnya. Ternyata dia adalah seorang suster biarawati yang sudah dikenalnya. Suster tersebut berdiri di salah satu sudut medan perang bersama seorang serdadu Korea Utara. Ada rasa takut yang hebat tiba-tiba meliputi diri pastor itu. Pikirnya, inilah saat terakhir hidupnya. Namun, rupanya suster memanggilnya karena serdadu ini ingin mendapatkan pelayanan sakramen tobat. Serdadu Korea Utara itu kemudian meletakkan kedua tangannya pada kepala Pastor Kisun dan mendekatkan mulutnya ke telinga pastor itu. Suaranya terdengar bagaikan tembakan senapan. Sang pastor menjadi merasa kehabisan nafasnya. Setelah beberapa saat, akhirnya pengakuan dosa itu selesai. Terima kasih pastor, kata serdadu itu. Dari suaranya amat jelas dia merasa telah bebas dan lega. Lalu sambil memegang kedua tangan sang pastor, serdadu itu menangis terseduh-seduh, bercerita secara singkat bagaimana ia akhirnya bisa bertemu dengan Pastor Kisun. Serdadu itu berasal dari daerah Xinhuijun, sebuah tempat yang terletak di perbatasan Cina. Ketika perang pecah, ia memerlukan waktu yang sangat lama untuk pergi ke selatan supaya bisa bertemu dengan seorang imam. Setelah melewati garis lintang 38 derajat yang memisahkan utara dan selatan, ia mencari imam di setiap gereja Katolik yang ia jumpai, tetapi sia-sia. Ia telah berjalan lebih dari 1000 kilometer hanya untuk bertemu dengan seorang imam supaya bisa mengaku dosa. Ia ingin mengakukan dosa-dosanya selama 16 tahun. Katanya lagi, dosa-dosanya tidak diampuni. Dia belum berdamai dengan Tuhan. Dia juga berkata bahwa ia bersama saudara-saudaranya di Korea Utara, meski sudah 30 tahun hidup tanpa imam, tidak akan mengingkari Kristus. Mereka tetap Katolik sampai mereka mati. Nah, teman-teman, kisah yang sangat mengharukan. Sebuah inspirasi untuk kita. Sebuah batu di sebuah taman di tepi sungai, aku membaca tulisan yang sangat dahsyat. Sekalipun pohon ara tidak berbunga dan pohon anggur tidak berbuah, walau penghasilan zaitun mengecewakan dan ladang-ladang tidak memberi panen, walau domba seekor pun tidak ada di kandang dan tiada lembu sapi di dalam pagar, namun aku bersukaria dalam Tuhan. Bersorak-sorailah dalam Allah yang menyelamatkan daku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Terima kasih sudah mendengarkan kisah yang mengharukan berjudul Berjuang untuk Mengaku Dosa.